Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semua Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kesempatan kali ini mari kita belajar bersama untuk menyelesaikan latihan-latihan soal-soal pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk kelas 12. Pembahasan soal latihan ini ditujukan sebagai dasar bagi kita atau untuk belajar kita bersama untuk lebih memahami dan mempersiapkan diri kita baik dalam menghadapi ujian akhir semester maupun kegiatan-kegiatan penilaian ulangan ataupun penilaian tengah semester. Dalam pembahasan ini memang tidak terlalu banyak, setidak-tidaknya kita bisa menyelesaikan soal-soal dan bisa lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Baik, langsung saja pembahasan soal kali ini, yaitu soal pembahasan pendidikan kewarganegaraan dipersiapkan untuk ujian semester ganjil ya. Mudah-mudahan dapat membantu Anda semuanya, terkhusus untuk kelas 12 untuk jurusan IPA dan IPS. Baik, untuk yang pertama mari kita coba. Soal yang pertama adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor berapa? Ya, yang pertama Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999. Yang B, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998. Kemudian yang C, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian yang D, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1997. Dan yang E, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999. Nah, tentunya Anda semuanya sudah lebih memahami dan sudah mengerti jawaban. Namun kita lebih memantapkan lagi, mari kita bahas terlebih dahulu. Ya, untuk pembahasan kali ini langsung saja kepada pokok permasalahan kita pada soal tersebut. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Martenson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, juga memperingatkan bangsa-bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, di sini sudah dijelaskan secara pasti tadi yang sudah kita sebutkan di soal yang pertama tadi, bahwasanya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat. Nah, di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi, untuk pembahasan jawaban soal kita kali ini yang pertama adalah A, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 ya, sudah dijelaskan di sini. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua.
Penyebab terjadinya pelanggaran HAM karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut yang termasuk penyebab eksternal adalah A. Penyalahgunaan teknologi, egois, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, sikap tidak toleran. C. Egois, rendahnya kesadaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan penegak hukum, dan yang E adalah penyalahgunaan kekuasaan, sikap tidak toleran, dan egois. Mari kita bahas. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Jadi maksudnya di sini adalah diri kita sendiri yang mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM. Berarti itu yang disebut dengan pelanggaran yang berasal dari internal. Nah, di antaranya adalah yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Karena egois itu berasal dari diri kita sehingga bisa disebut sebagai faktor internal karena keluar dari diri kita sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran HAM, rendahnya kesadaran HAM. Kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Itu juga berasal dari diri kita sendiri. Kemudian faktor internal atau faktor internal tadi yang sudah kita sebutkan itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari kita sendiri yang memacu untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Maksudnya dari sini apa? Maksudnya adalah faktor-faktor yang dari luar diri kita. Mungkin kita terpengaruh oleh orang lain ataupun bujukan-bujukan diri orang lain. Ya, itu adalah faktor yang dari luar diri kita. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, karena penyalahgunaan kekuasaan ini berasal dari luar. Kenapa? Nah, berasal dari sebuah jabatan misalkan. Itu adalah faktor yang dari luar. Karena kita sudah merasa berkuasa, maka kita memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk melakukan pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, jadi karena kalau kita melihat penegak hukum tidak tegas, maka kita berusaha untuk melakukan aksi sehingga berasal dari luar. Kemudian penyalahgunaan teknologi, kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tertinggi. Nah, jelas pada soal yang tadi bahwasanya untuk jawaban nomor 2 ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau tidak tegasan hukum karena yang berasal dari faktor eksternal. Kita bahas selanjutnya. Soal yang selanjutnya adalah berikut ini berupa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, kecuali kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Kemudian yang kedua, penyerbuan kantor PDIP. Kemudian yang C, penangkapan dan rehabilitasi pengemis dan pengamen di jalan. Kemudian yang D, tragedi Semanggi. Yang E adalah penculikan aktivitas pada tahun 1997 sampai 1988. Ya. Kemudian kita lihat kembali ulang. Berikut ini adalah pelanggaran atau beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Mari kita bahas. Pembahasannya adalah berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kerusuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984.
Kemudian adanya penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Kemudian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Kemudian tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Kemudian penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini ada 23 orang yang dinyatakan hilang. Nah, dari pembahasan ini jelas kita bisa menjawab bahwasannya pertanyaan tersebut memiliki jawaban penangkapan dan rehabilitasi pengemis dan pengamen jalanan. Selanjutnya, Komnas HAM di Indonesia dibentuk pada tanggal pada tanggal berapakah Komnas HAM dibentuk di Indonesia? Yang A 7 Juli 1993, kemudian 7 Juni 1993, yang C 7 Juni 1999, kemudian yang D 7 Juli 1999, kemudian E 7 Juni 1996. Mari kita bahas. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Nah, secara pasti sudah kita bisa jawab pertanyaan tersebut, yaitu Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993. Kita lanjut. Demokrasi dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Hal ini disebut demokrasi. Yang pertama, demokrasi formal, kemudian yang B, demokrasi langsung, kemudian yang C, demokrasi material, kemudian yang D adalah demokrasi gabungan, kemudian yang E adalah demokrasi proletar. Nah, mari kita bahas. Nah, berdasarkan titik berat perhatiannya, ternyata demokrasi itu terbagi atas menjadi 3. Ingat ya, berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi terbagi atas menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sehingga kita jelas untuk menjawab pertanyaan ini adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang hilang. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang bersifat komunis. Oke, kita lanjut. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 dapat dibuktikan akuntabilitasnya dengan apa? Yang pertama, dengan maklumat pemerintah tanggal 10 November 1945. Kemudian yang B, indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Kemudian yang C, maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Kemudian yang D, maklumat pemerintah tanggal 1 November 1947. Yang E, maklumat pemerintah tanggal 2 November 1947. Nah, pelaksanaan demokrasi yang ditanya di sini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Mari kita bahas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945, yaitu pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dengan sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Kemudian rotasi kekuasaan, dan pada masa ini
mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin. Kemudian rekrutmen politik dengan maklumat wapres, kemudian pemilihan umum pemilu belum dapat dilaksanakan, kemudian adalah pemenuhan hak-hak dasar, sehingga kalau kita sudah lihat pembahasan ini, berarti untuk menjawab soal tersebut, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 adalah ya, maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 sampai dengan 3 November 1945. Ya, jawabannya adalah C. Kita lanjut. Ya, sekarang kita menuju ke isai. Mohon maaf, mungkin karena nanti durasi terlalu lama, jadi untuk kali ini mungkin kita bahas dulu 5 yang pastinya. Ya, kemudian kita bahas mengenai tentang isai. Ya, mungkin mana tahu soal-soal isai ini yang kita anggap terlalu berat sehingga kita bisa membahasnya terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita bahas demokrasi diklasifikasikan menjadi 3. Mohon maaf ya, untuk isai ini kita membahas mengenai tentang isi materinya. Ya, untuk perkara nanti kita menjawab tergantung dari pemahaman yang disampaikan kali ini, ataupun berdasarkan dari catatan Ananda yang sudah Ananda catat. Ya, kita mulai dari pertama. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Ternyata demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu terbagi atas menjadi 3. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian yang kedua, demokrasi material. Apa sih itu demokrasi material? Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Dan bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Kemudian yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok berdasarkan ideologi. Kemudian yang B, berdasarkan ideologi. Ya, demokrasi berdasarkan ideologi terbagi atas menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ya, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terbagi atas menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kemudian demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ya, nah ini salah satu pembahasan mengenai kemungkinan soal-soal isai yang manakah nanti yang akan keluar. Ananda lah yang lebih menguasai materi ini. Kemudian kita lanjut, pengertian hukum dari para ahli. Nah, pengertian hukum ini banyak ya dari para ahli. Jadi Anda harus mengetahui pengertian hukum ini dari berbagai macam para ahli. Salah satu diantaranya adalah menurut S.M. Amin, beliau beranggapan bahwa pengertian hukum adalah sekumpulan aturan yang tersusun dari norma-norma yang harus dipatuhi dan sanksi-sanksi yang harus diberikan ketika dilanggar. Kemudian menurut Leon Duguid mengatakan bahwa hukum adalah aturan atau tingkah laku masyarakat digunakan pada saat tertentu sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama tentang orang yang melakukan pelanggaran itu. Kemudian yang ketiga,
hukum menurut J.T. Simorangkir, SH, dan Wejarsono Suprapto, SH, mengatakan bahwa pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Ingat ya, peraturan adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, ini adalah salah satu pengertian-pengertian hukum menurut para ahli. Dari manakah nanti yang akan keluar dalam ujian? Silahkan Anda sendiri nanti yang menguasai materi pengertian hukum menurut para ahli yang sudah kami tampilkan. Oke, terima kasih. Semoga sukses untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.